Biarlah ucapan syukur kami cinta Engkau tidak hanya pemanis bibir kami. Biarlah deklarasi kami cinta Engkau tidak berhenti karena kami ada dalam posisi ibadah. Tetapi biarlah perkataan aku cinta Engkau dimanapun kami berada, dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami mau tetap katakan, kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan menggantikan Engkau dengan apapun juga, sebab Engkau adalah jalan keselamatan bagi kami. Nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu atas kami dalam ibadah on-site dan online. Lawat setiap kami, baik yang di gereja, di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Karena kami percaya, oleh pemberitaan firman Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan. Oleh pemberitaan firman Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh pemberitaan Tuhan yang putus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Bapa berbicara atas kami, dan kami siap diberkati dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang hebat, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk yang di rumah, yang di gereja. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hari ini gereja penuh. Jadi tanda-tanda pertobatan semakin luar biasa. Puji Tuhan, yang di rumah pun juga bertobat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah bertemu dengan kelompok mesianik yang ada di Israel. Mereka adalah mengakui Yesus sebagai Mesaya, sebagai Mesias. Pujian mereka cuma satu: Maranatha, Tuhan datang. Artinya apa? Tidak ada pujian-pujian lain selain apa? Menghendaki Tuhan segera datang. Percaya atau tidak, Tuhan pasti datang. Kapan itu urusan Tuhan? Pertanyaannya adalah, kalau datang nanti malam, siap gak saudara dan saya? Haleluya. Nah, tema khotbah hari ini cukup berat. Cukup berat karena saya akan membawa Anda masuk ciri-ciri nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Ciri-ciri atau nama-nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara jangan bilang begini, Pak, saya percaya pasti selamat. Ingat Matius 7 ayat 21-23. Yang rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, rajin menyembuhkan orang sakit, rajin bernubuat, mungkin juga rajin memberikan persembahan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyah engkau, sebab aku tidak mengenal siapa engkau. Yang engkau kerjakan hanya untuk nafsu dan dagingmu. Wah, aminnya agak berat. Haleluya. Mungkin hari ini gak tuntas karena saya akan kupas kitab Wahyu. Saya berdoa saudara mengerti dan kekristenan kita bukan di permukaan. Saya berdoa ketika saudara mendengarkan pemaparan ini, saudara semakin melekat kepada Tuhan. Saudara semakin yakin bahwa Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke keselamatan. Oh iya, dengan media sosial sekarang saudaraku, Instagram, Facebook, TikTok, segala macam, banyak orang seberang bersaksi meninggalkan imannya. Ayo kita pelajari, apakah ini benar di mata Tuhan. Buka yuk Wahyu pasal 3 ayat kelima. Wahyu pasal 3 ayat kelima. Haleluya. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan apa? Nah, ini garis bawahi. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab. Siapa aku di sini? Yesus. Ayo dong, semangat lihat saya sebentar. Siapa aku di sini? Yesus. Dengan kata lain, Yesus punya kuasa untuk tetap mempertahankan nama saudara dalam kitab kehidupan, tapi Yesus punya kuasa untuk mendelete nama saudara dan saya. Nama Abraham banyak, tapi tidak semua Abraham tertulis dalam kitab kehidupan.
Tapi nggak semua nainggolan masuk dalam kitab kehidupan. Ayo dong, jujur dong. Amin. Nama David banyak, nama Peter banyak di dunia ini. Mungkin di Depok saja namanya Petrus ada 200 orang. Betul? Nama Paulus mungkin 200 orang. Nama siapa lagi? Banyak. Tapi bukan semua nama tercatat dalam kitab kehidupan. Pagi ini saya katakan buat saudara, kalau saudara sungguh-sungguh, nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Tepuk tangan panjang buat saudara kita. Jadi nanti pemaparannya kalau Anda tersinggung karena suam-suam kuku, itu bukan karena saya menyinggung, karena firman-Nya yang memaparkan demikian. Bilang kanan kirimu, siapkan hatimu, jangan gampang tersinggung. Yang di rumah opa, oma, om, tante yang tabah ya. Karena kitab Wahyu itu keras. Saya bacakan selanjutnya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengaku namanya di hadapan siapa? Nih loh Bapak Ibu, besok ada kitab kehidupan yang hari demi hari tidak bisa lolos. Pak, hari Kamis kemarin saya menipu, tapi tipuan kudus, tetap dicatat. Pak, saya berbohong tapi bohong kudus, tetap dicatat dalam kehidupan. Pak, setiap minggu saya lupa ke gereja, dicatat dalam kitab kehidupan. Yang haleluya cuma bawa waktu, yang lainnya kayaknya wah berat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan siapa? Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa menghapus atau mempertahankan nama saudara dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara, pastikan kita menang sampai garis akhir. Tepuk tangan bagi anaknya. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Siapapun di antara saudara, kita ini kan menikmati sisa hidup kita kan? Ayo dong ya yang jelas. Pak, saya masih muda, masih 17 tahun. I don't care. Tetapi yang jelas kita ini hanya menikmati sisa hidup kita. Garis finishmu sudah kelihatan di depan. Pertanyaannya adalah jangan saudara jatuh sementara garis finish udah di depan sana. Ada amin? Jadi bila mana Pak orang yang tercatat dalam kitab kehidupan? Yang pertama adalah orang yang menang, yang mengakhiri pertandingannya tetap dengan takut akan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Yang berikutnya saudaraku, namanya diakui di hadapan Bapa. Ini penting. Kenapa Yesus mengakui kita? Karena Yesus cinta kita. Ayo yang muda lihat saya sebentar, yang tua-tua boleh juga. Cinta itu berbicara pengakuan. Halo. Kalau saudara mencintai seseorang tapi tidak mengakui, ada yang salah. Betul nggak? Lo kok betul ini di belakang tok? Betul. Kalau betul tuh gini. Betul. Ini namanya berguna. Betul? Kalau cinta berarti mengakui. Ingat, Rasul Yesus bilang begini. Karena begitu besar cintanya akan saudara dan saya, maka diberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, kepada saudara dan saya. Ini berarti Yesus cinta kepada kita luar biasa, dan dia memutuskan diri untuk mengakui saudara di hadapan Bapa. Halo. Jadi kalau pelayananmu, ibadahmu sudah tidak diakui oleh Tuhan, mau apa lagi? Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan, pemberianmu tidak menyelamatkan, ketaatanmu tidak menyelamatkan, dan perkenanan Tuhan dan mengakhiri dengan hidup yang menang, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudara pilih kasih Tuhan Yesus Kristus, namanya diakui depan Bapa dan para malaikat. Makanya salah satu arti baptisan adalah memindahkan. Lihat saya sebentar.
Baptisan adalah memindahkan dari kitab kematian, kita dipindah ke kitab kehidupan. Karena Markus 16 mencatat, barang siapa percaya, dibaptis dan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, selesai. Kan tadi di depan saya bilang ini berat. Dan saya berdoa, saudara mengalami pemulihan secara luar biasa. Haleluya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Wahyu 3 ayat yang kelima ini berkata, pertama hidup harus menang, bukan harus tenar ya. Betul? Saudara melayani nggak perlu tenar. Saudara melayani nggak perlu dikenal banyak orang. Biar yang tenar Tuhan Yesus, biar yang terkenal Tuhan saja. Kita ini hanya hamba. Betul? Ada, kalau Pak saya tenar Pak seluruh seantero Indonesia, pertanyaannya, dikenal Tuhan atau tidak? Di mimbar ini berulang-ulang saya bilang, kita dipanggil melayani bukan supaya terkenal. Kita melayani bukan supaya kita dikenal banyak orang, tapi kita melayani supaya Tuhan mengenal siapa kita. Haleluya. Yang kedua, saudara ini kasih Tuhan Yesus, Tuhan berikan pakaian putih. Ini berbicara glorification, kekudusan, kesucian. Injil mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada pencuri, ketika bertobat menerima Yesus, dia dibaptis, luar biasa pertobatannya. Pendeta yang baptis pun bangga. 2 tahun berikutnya tanya dan bertemu dengan pendeta. Pendetanya tanya, kamu udah bertobat? Sudah Pak Pendeta. Kamu sudah menyembah Yesus? Sudah. Nah sekarang apa pekerjaanmu? Tetap mencuri Pak Pendeta. Cuma dulu mencuri belum mengenal Tuhan, sekarang mencuri kudus. Harus berubah. Yang setuju tepuk tangan dulu buat kita. Kesimpulan yang berikutnya adalah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan yang keempat, diakui oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan yang di rumah maupun di gereja. Ciri yang kedua, setiap nama-nama yang tertulis atas kitab kehidupan itu tergantung imam. Katakan tergantung imam. Tergantung kepala. Katakan tergantung kepala. Kalau misalkan saya ditawarkan 100 tubuh di depan saya tanpa kepala, saya nggak tahu tubuh siapa ini. Betul tidak? Tapi kalau saya dipertontonkan, oh ini kepala, oh ini kepalanya Om Songyanan masuk surga, Bung Domingus, wah masuk surga, menari dengan malaikat, yang lainnya ikut. Terus yang lain nggak disebut namanya, oh terlalu bangga. Habislah waktu saya menyebut nama saudara. Betul? Ini khusus yang duduk depan-depan saja, yang di belakang masuk surga juga sih. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan, tergantung siapa? Iman, tergantung ke Pak Bu, lihat saya sebentar. Kenali sekarang siapa kepalamu, siapa imammu. Termasuk berlaku buat kepala keluarga. Jemaat harus mengenal siapa kepalanya. Amin. Loh, saya bilang kok di banyak tempat, kalau gerejamu hanya yang diurusi uang, diurusi kekhawatiran, bukan Tuhan yang diberitakan, tinggalkan. Tinggalin. Kita pergi ke gereja, kita mencari Tuhan, tujuannya adalah Tuhan, tujuan bukan yang lain. Haleluya. Oh enak Pak kalau di gereja sana Pak, setiap ibadah 1 minggu 5 kali dapat sembako. Saudara berarti tujuannya bukan mencari Tuhan. Betul? Oh enak Pak di sana Pak, tiap minggu divaksin. Oh vaksin aja sampai elek nanti, sampai bengkak gitu. Haleluya. Saya setiap khotbah di luar hidung saya pasti dikorek-korek, karena saya harus swab. Tadi kemarin kan Sabtu saya swab, ternyata jam 10 saya khotbah di tempat lain.
Jadi hidung saya agak bengkak sedikit, seperti agak bule. Pak, kenali siapa imammu. Bu, kenali siapa pemimpinmu. Pengajaran yang diberikan itu untuk memuliakan siapa? Gereja akan ditinggalkan Tuhan, gereja tidak akan mendapatkan keselamatan, gereja tidak akan tercatat nama-namanya dalam kitab kehidupan kalau tidak mengenal siapa imamnya. Saya mau katakan, gereja ini imamnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gereja ini kepalanya Tuhan Yesus Kristus. Tugas saya, tugas Bu Devi, tugas Pak Okto, tugas semua hamba Tuhan yang di mimbar ini adalah memberitakan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Gak usah membawa berita kehebatan kita, pencapaian kita. Boleh untuk bumbu kesaksian, tetapi sentralnya adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara sadar ini, kita akan berani berkata, kita ini sama kok di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada orang ke gereja, oh ini VIP, ini kelas 1, ini eksekutif, ini alamak. Haleluya. Habis haleluya langsung pergi deh. Betul. Ada sampai orang jangan dudukin dia itu kursi saya. Itu kalau kursimu bawa dari rumah. Amin. Siapa tahu sofamu bagus, taruh di gereja nggak apa-apa. Kalau nggak ada anda, saya dudukin. Haleluya. Amin. Kenali siapa kepalamu, kenali siapa imammu. Nama identik dengan kepala. Jika hanya tubuh, tidak akan kita dikenali. Tapi siapa kepalamu, imammu, Tuhanmu, itu menyebabkan Tuhan mencatat kita dalam kitab kehidupan. Yohanes pasal 3:16. Yohanes pasal 3:16. Haleluya, puji Tuhan. Karena begitu besar, terus tidak beroleh binasa, melainkan beroleh apa? Siapa kepala kita? Pak, lihat saya sebentar. Jadi kepala-kepala yang ada di foto di rumah-rumah, yang tanda kutip gambar Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada kebenarannya sama sekali. Sorry. Yang saudara lihat di rumah, foto-foto yang mau pegang apa, itu bukan kepala Yesus. Tuhan tidak seperti itu. Itu hanya gambaran orang Timur Tengah yang berusia kurang lebih 33 tahun. Paham? Kalau tidak, nanti setiap ada orang mirip gambar itu dikirain Tuhan. Oh iya. Iya. Jangan ikut-ikutan nanti pakai tubuh brewok lagi. Saudara pendek, Yesus tinggi. Betul? Yesus orang Israel ganteng, kita pas-pasan. Haleluya. Kan susah kalau kawan-kawan dari Papua sana nanti rambutnya tidak bisa panjang. Bonding, Pak. Halo. Saudara jangan pelototin saya, ini kebenaran. Amin. Ya. Saudara ini dikasih Tuhan. Gambar-gambar itu tidak menunjukkan. Saudara baca nanti Wahyu pasal 13. Dia datang membawa pedang. Oh, yang amin hanya di sekolah teologi. Haleluya. Dia membawa api. Dia yang membuka kitab kehidupan. Dia yang melihat nama saudara tercatat atau tidak. Dan dia tidak main-main. Allah perlu kasih, Pak. Betul, sekarang. Allah yang mengampun. Betul, Pak, sekarang. Allah panjang sabar. Betul, Bu, sekarang. Bro, lihat saya, bro. Amin. Ini udah mulai semangat, udah mulai panas. Karena aslinya nggak panas ini. Udah dingin nih. Haleluya. Emang sengaja sih buat ini apa? Saudara ini kasih dong. Tuhan panjang sabar, Tuhan maha kasih, Tuhan maha mengampuni. Betul, kapan? Ketika saudara dikasih kesempatan hidup. Amin. Kalau sudah di peti mati, nggak ada jalan mundur. Tuhan datang membawa
deklarasi, Tuhan datang membawa pengampunan, Tuhan datang membawa penghukuman, Tuhan datang membawa pemisahan antara kambing dengan domba. Yang setuju dengan tepuk tangan bagian lagi. Saudara mau jadi ilalang atau mau jadi gandum? Saudara mau jadi kambing atau domba? Tugas kami menyampaikan kebenaran, tugas kami menyampaikan firman, tugas kami membawa saudara kepada kebenaran, tugas saudara mengeksekusi. Tugas saudara adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Aku nggak bisa dorong-dorong iman saudara tiap hari, nggak bisa. Saudara yang harus merespon firman itu supaya kita tercatat dalam kitab kehidupan. Karena apa? Kita mengakhiri dengan kemenangan. Hari ini mogok, oke lah kita dorong, tapi bukan tiap saat mogok. Kalau mogok akhirnya soak bisa hidup, kalau mogok kehabisan bensin sampai keriting nggak bisa jalan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Peran kepala itu sangat penting. Gereja peranannya sangat penting. Dan gereja itu sentralnya kepada siapa? Tentu harus imam yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Tugas kita adalah memperkenalkan Tuhan Yesus kepada jemaat. Dia yang akan datang kembali. Lihat nih, lihat saya sebentar. Saudara mesti dengar. Saudara mesti ingat. Kepala gereja adalah Tuhan yang datang kembali. Amin. Yang lainnya gak datang. Nangkap ya? Jangan dipelintir. Hanya Yesus yang akan datang kembali. Yang lainnya gak datang, lupa dia. Di awan-awan yang permai, dia menjemput mempelainya. Siapa? Saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi lagi. Saudara ngerti kiasan atau perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Apakah yang bodoh tidak takut Tuhan? Takut Tuhan. Tak buktinya dia menunggu mempelai juga kok. 5 gadis bodoh dalam barisan orang-orang beriman. Betul? Cuma mereka puas diri. Mereka percaya diri bahwa dirinya berhenti sampai di penyemutan. Tapi minyak dia tidak punya. Pak, Bu, mungkin jawaban doamu tidak hari ini, mungkin bukan bulan depan. Tapi stok dan persediaan imanmu tetap ada. Yesus tidak pernah berdusta. Tangan aja lagi. Haleluya. Haleluya. Yuk baca Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada siapa? Rasul dan imam besar yang kita siapa? Oh, luar biasa. 2. Yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagai Musa, sebagai nama Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Lompat ayat yang ke-6, tolong Hani. Ayat yang ke-6. Ibrani 3 ayat 6. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2 ya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada mana rumah-rumah Tuhan. Kalau Anda mengakui Yesus dengan setia dan saudara tidak mencemari rumah ini, bait ini, maka dia adalah Allah yang setia. Sebab rumahnya tinggal dalam hati kita. Paulus mengatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah apa? Bait. Jadi kalau baitnya Allah, bisa nggak kita isi dengan kebencian semata? Ayo dong, lihat kanan kirimu dong, wajahnya benci atau sukacita. Bisa nggak kalau kita mengakui ini bait Allah, yang kita isinya dendam dan ini membalas dendam? Bisa nggak Pak kita kotori bait ini? Oh Pak, ini kan tubuhku.
Mau sarapan B2, makan siang B1, malam B1 dan B2. Itu kan urusan saya, Pak. Dosa saya tanggung. Oh, selesai hidupmu. Inilah bait suci Tuhan. Amin. Yang keluar dari mulutmu, semuanya stoknya dari hatimu. Puji Tuhan. Ini vitaminnya bukan B12, Pak, B70 nih. Pulang saudara bebas corona ini. Ya. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi pemimpin saudara secara vertikal bukan Abraham Sugio. Pemimpin saudara secara vertikal adalah Yesus. Saudara ke gereja atau tidak, pertanggungjawabannya bukan kepada Abraham Sugio. Saudara ibadah atau tidak, pertanggungjawabnya kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Saudara mengembalikan haknya Tuhan perpuluhan atau tidak, pertanggungjawab bukan kepada saya semata. Anda bertanggung jawab kepada Tuhan, karena kitab kehidupan tidak bisa dibohongi. Haleluya. Amin. Kalau saudara bisa melewati ciri-ciri ini, saudara pasti tetap dalam kitab kehidupan. Yuk, terakhir. Wahyu ayat 1 ayat 7 dan 8. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan apa? Pak, Bu, lihat saya sebentar. Jadi Yesus datang. Yesus menjemput saudara. Bukan hanya disaksikan oleh orang-orang yang percaya kepada-Mu. Lihat ini. Orang seberang, siapapun, termasuk yang menghujat Tuhan, akan melihat kemuliaan itu turun. Tapi semuanya terlambat. Semuanya terlambat. Saudara bayangkan, oleh karena pekerjaan misalkan, oleh karena cinta misalkan, Anda gantikan Tuhan, yang ada cuma penyesalan. Ya, ada satu gereja, saudaraku, ketika kalau mau berkhotbah saya dikasih message, Pak, tolong gak usah dikupas kitab Wahyu, karena ini ada revelation. Saya cuma bilang beginilah, apapun kitab yang datangnya daripada Tuhan, suatu ketika pasti digenapi. Amin. Karena firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Paham? Haleluya. Lihat, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, mungkin tentara-tentara Romawi yang menusuk lambung Yesus, yang keluar bukan lagi darah tapi empedu. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ayat yang ke-8 tolong. Ayat ke-8. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan. Jadi siapa yang akan datang? Siapa yang menyebut saudara dan saya? Wow. Glory Jesus. Boleh ditayangkan ayat yang ke-13 deh. Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berbagian jubah, dengan panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini salah satu gambaran Tuhan Yesus Kristus. Nanti di kesempatan yang berbeda, saya akan sampaikan secara detail seperti apakah wajah Tuhan yang akan datang. Suatu ketika saya akan sampaikan seperti apakah Allah yang menjadi mempelai pria. Biar iman kita nggak bayang-bayang, hanya jangan tahunya dikit-dikit puji Tuhan, haleluya, tapi nggak ngerti isi kebenaran firman Tuhan. Saya sengaja bedah ini karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan segera datang. Dan saya rindu jemaat Eon, siapapun yang mendengarkan siaran online ini, nama saudara tercatat
Saya undang bangkit berdiri. Ku mau selalu, ku mau selalu hatimu. Katakan mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing kami, Tuhan. Bimbing aku masuk dalam rencana. Orang masyarakat siapapun saudara yang di rumah maupun yang dalam ibadah onsite, mungkin saudara menyadari dan berkata, Tuhan, aku gak mau main-main lagi dengan Engkau. Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan, cukup sudah kasih karunia itu, dan aku mau sungguh-sungguh di hadapan. Mungkin ada di antara kita yang di rumah maupun yang onsite, kita berkata, Tuhan, dalam sisa hidup aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu, tidak ada gunanya pencapaian, tidak ada gunanya kekayaan, tidak ada gunanya kehebatan kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya posisi kalau kita ditolak oleh Tuhan. Mau sudah berkata dengan Tuhan, aku mau sungguh-sungguh di hadapan. Aku mau menggenapi setiap rencana-Mu, dan aku mau hidup benar di hadapan. Ketika itu saudara, taruh tangan kananmu di dada. Ini saat yang tepat saudara berkontemplasi dengan Tuhan. Sebab kesudahannya segala sesuatu sudah dekat. Ayo koreksi diri saudara. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami lawatan Tuhan. Yang menuntun saudara bukan hanya imam manusia, yang menuntun saudara imam agung. Yesus yang datang kembali dan membawa pedang, membawa penghakiman. Ora basyada. Mari kita berdoa. Bapa, lihat tangan kami taruh di dada. Kami sadar kekuatan kami tidak seberapa. Kami sadar Tuhan terkadang kami menjauh. Kami lebih menonjolkan keegoan kami. Kami lebih menonjolkan urusan pribadi kami. Tetapi firman-Mu dalam Wahyu, dalam Ibrani jelas sekali menuntun kami. Barang siapa menang, maka akan dikenakan jubah putih. Barang siapa menang, namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan, kami mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan. Kami mau Tuhan, dan kami rindu Bapa, hidup berkenan lagi di hadapan dalam sisa hidup kami. Jangan biarkan kami menjauh. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh intimidasi yang tidak membuat kami dewasa dalam Tuhan.
apapun dan siapapun kami rindu menyenangkan hati-Mu. Lihat tangan-tangan kalau ada ya Bapak, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Ulurkan tangan-Mu dan sendengkan telinga-Mu. Biar kami mengakhiri ibadah dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan, dan kami mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Pandang surga, Dia yang berfirman akan datang kembali menjemput mempelai-mempelainya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkatilah kedua orang tuamu, anak cucu mantumu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil, sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa turun atas kita. Pada saat yang kedua Dia menjemput kita di awan-awan yang bermain, satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.